Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kemal Ismail Dwi Putra, NPM saya 10070318121. Yang terhormat kepada pembimbing saya Ibu Dr. Insinyur Ira Sapitri Darwin, STMSI, Ibu, dengan judul skripsi saya, Evaluasi Kondisi Alun-Alun Kabupaten Subang berdasarkan persepsi pengunjung dan pemerintah. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua tinjauan kebijakan dan teori, yang ketiga metodologi penelitian, keempat gambaran umum, kelima analisis, dan yang terakhir itu kesimpulan. Untuk latar belakang di sini, alun-alun Kabupaten Subang merupakan salah satu elemen ruang catur gatra eh, yang sudah ada sejak Kerajaan Mataram. Alun-alun awalnya ruang terbuka hijau yang difungsikan sebagai tempat upacara dan kegiatan pemerintah. Sejak adanya revitalisasi 2018, kondisi alun-alun saat ini memprihatinkan, banyak fasilitas yang hilang dan rusak, terjadi vandalisme, PKL, dan lain-lain. Lalu ada isu alun-alun akan direvitalisasi kembali. Maka perlu adanya evaluasi kondisi alun-alun Kabupaten Subang berdasarkan persepsi pengunjung dan pemerintah sebagai bahan masukan untuk kegiatan revitalisasi kembali. Untuk rumusan masalah yang pertama itu belum teridentifikasinya sarana dan prasarana alun-alun yang mengalami kerusakan. Yang kedua, belum teridentifikasinya kendala dalam pengolahan dan pengawasan di alun-alun Kabupaten Subang berdasarkan persepsi pemerintah. Yang ketiga, belum adanya kajian evaluasi kondisi alun-alun Kota Subang berdasarkan persepsi pengunjung. Untuk tujuan di sini perlu dilakukannya studi evaluasi kondisi alun-alun Kabupaten Subang berdasarkan persepsi pengunjung dan pemerintah sebagai bahan masukan untuk kegiatan revitalisasi kembali. Untuk ruang lingkup, di sini dia bagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup makro dan mikro. Di sini kita bisa lihat letak lokasi alun-alun Kabupaten Subang berada di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Untuk metodologi di sini menggunakan analisis deskriptif dan model moderas. Untuk analisis deskripsi di sini, pengumpulan datanya itu, yang pertama itu wawancara menggunakan teknik snowball, yang kedua itu wawancara kepada Wakil Bupati Dinas PU dan Dinas LH. Untuk kuesioner di sini menggunakan 100 responden dengan menggunakan rumus Slopin dan disebar melalui teknik simple random sampling. Untuk ras model di sini kita bisa lihat dengan rumus sebagai berikut. Gambaran umum wilayah di sini ada aspek kependudukan yang dengan kabupaten dengan kemiringan 10% dan ketinggian 500 mdpl. Kita bisa lihat di sini sejarah alun-alun Subang yang di era pamanukan enzim Lenden atau PNT Land, alun-alun Subang merupakan saksi sejarah Subang tempo dulu dan juga homepage penguasa Subang saat itu dari zaman Mr. Hopland. Yang sekarang ini Tugu Benteng Pancasila menjadi ciri tersendiri bagi Kabupaten Subang, monumen yang dibangun dan diresmikan oleh Bupati Acu Samsudin tahun 1978. Untuk kondisi fisik di alun-alun Subang di sini eh, ada 10 sarana dan prasarana. Kita bisa lihat tabel berikut. Untuk analisis identifikasi kondisi sarana prasarana, eh, kondisi buruk itu sebesar 379,77%, untuk sedang 485,47%, sedangkan yang baik itu hanya 134,76%. Untuk sebaran PKL di alun-alun dibagi atas dua kriteria, yaitu PKL terdata Pemda dan PKL yang tidak terdata. PKL yang boleh berdagang di kawasan alun tertata dengan baik di sekitaran dekat Masjid Agung, dan ada beberapa PKL yang difasilitasi oleh Pemda dengan menyediakan stand berdagang. Untuk kendala di sini dibagi menjadi empat, tidak ada tupoksi yang jelas dinas yang mengelola alun-alun Kabupaten Subang, antar dinas lempar tanggung jawab, minimnya anggaran pengelolaan alun-alun serta minimnya petugas kebersihan dan keamanan. Untuk analisis moderas di sini menggunakan 19 variabel yang telah ditentukan, dinyatakan pengujian menunjukkan status valid karena raw variance explained by measure 45% dan raw unchanged 65%. Secara keseluruhan item-item pertanyaan tingkat reliabilitas sangat reliable dengan nilai 0,84. Untuk
Skalogram sini item paling kiri merupakan item mudah disetujui dan yang paling kanan merupakan item yang sulit untuk disetujui dari hasil analisis yang dilakukan. Di mana pada penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa butir pertanyaan nomor 16 merupakan item yang paling mudah disetujui dan butir pertanyaan nomor 4 merupakan item yang paling sulit untuk disetujui. Untuk di sini kita yang keenam itu variable weight maps. Kita bisa dilihat di sini untuk pertanyaan variabel keempat itu sulit, tingkat persepsi pengunjung terhadap evaluasi alun-alun sangat rendah. Untuk yang kuning ini tingkat persepsi pengunjung terhadap evaluasi alun-alun sedang, sedangkan yang hijau tingkat persepsi pengunjung terhadap evaluasi alun-alun sangat tinggi. Yang terakhir itu kesimpulan. Untuk kesimpulan di sini bagi menit tiga kondisi sarana dan di alun-alun secara umum berada dalam kondisi buruk dengan rincian sarana olahraga 78%, kondisi rusak, kondisi lampu taman rusak dengan presentasi 71,43%. Yang kedua, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengawasan alun Kabupaten Subang berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah. Yang pertama itu terjadi lempar tanggung jawab antar dinas dalam pengelolaan alun-alun. Yang kedua, minimnya biaya maintenance yang dianggarkan hanya 20 juta per tahun. Yang ketiga itu dari 100 responden dan 19 variabel yang teliti terdapat tiga kategori variabel evaluasi alun-alun yang dinyatakan baik variabel ke-16. Untuk rekomendasi ada tiga. Yang pertama memperbaiki sarana dan prasarana alun Kabupaten Subang, terutama sarana dan prasarana yang memiliki kondisi buruk meliputi toilet, lampu taman, tempat sampah, bangku taman, dan tempat bermain. Untuk kelemahan studi di sini, peneliti evaluasi kondisi alun-alun Kabupaten Subang berdasarkan perspektif pengunjung dan pemerintah daerah memiliki kelemahan yaitu responden yang diteliti tidak dikelompokkan berdasarkan tujuan beraktivitas di alun-alun Subang dan jadwal penelitian yang terbatas. Untuk yang studi lanjutan di sini, evaluasi kondisi alun-alun Subang setelah adanya revitalisasi pada tahun 2023 berdasarkan tujuan pengunjung. Yang kedua, penataan zona pendukung kegiatan alun-alun Kabupaten Subang. Yang ketiga, penilaian utilitas alun-alun Kabupaten Subang sebagai ruang komunitas kota. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.